Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Marisapa, selamat datang di Marisapa Classroom. Di edisi pada kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana mengembangkan soft skill dan juga penulisan karya ilmiah. Pada hari ini, topiknya kita akan mengetahui bagaimana cara penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Kepada narasumber, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Marisapa. Hari ini kita akan mengulas tentang bagaimana cara membuat sebuah proposal riset yang baik, ya. Seperti yang kalian sudah tahu, sebenarnya ada beberapa komponen yang harusnya muncul dalam sebuah proposal riset. Yang pertama itu harus ada tentu saja judul, ya, judul yang kamu pilih sebagai topik proposal risetnya. Kemudian yang kedua, kamu akan memunculkan pendahuluan. Nah, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan hubungannya dengan konten pendahuluan ini. Yang pertama mungkin yang namanya latar belakang, ya. Pada latar belakang ini kamu akan memberikan penjelasan, ya, penjelasan masalah yang mendahului, yang mendasari, gitu ya, penelitian kalian. Nah, jangan lupa dalam latar belakang ini kamu akan memunculkan data atau fakta yang intinya kamu akan memberikan penekanan tentang urgensi. Kenapa riset kamu itu perlu untuk dilakukan, ya. Yang kedua, masih dalam bab pendahuluan ini kamu akan memunculkan yang namanya rumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalah ini kamu bisa memunculkan kalimat yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang menjadi fokus dari penelitianmu, ya. Misalnya kamu ingin meneliti tentang self harm di kalangan remaja. Nah, maka kamu akan memunculkan sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan fokus penelitianmu itu. Dia berupa pertanyaan atau pernyataan. Contoh, bagaimana pola perilaku self harm di kalangan remaja, gitu ya. Jadi dia bisa berupa pertanyaan. Selanjutnya, kamu akan membuatkan tujuan penelitian. Nah, dalam tujuan penelitian ini kamu akan menyatakan hasil yang ingin kalian capai, ya. Dan jangan lupa antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian ini harus koheren, ya, harus koheren. Kalau kalian memunculkan dua buah rumusan masalah, maka kamu juga harus memunculkan dua buah tujuan penelitian, ya. Misalnya, dalam rumusan masalah kamu memunculkan persoalan bagaimana perilaku self harm pada kalangan remaja atau di kalangan remaja. Dan kemudian ada rumusan masalah yang berikut, apa saja faktor yang memicu perilaku self harm ini. Maka dalam tujuan penelitian itu harus koheren, artinya ada dua tujuan penelitian yang harus kamu berikan. Yang pertama misalnya hubungannya dengan bagaimana pola perilaku self harm di kalangan siswa, itu tujuannya adalah menganalisis pola perilaku self harm di kalangan siswa. Dan kemudian untuk rumusan masalah yang kedua yang kamu menyatakan apa saja faktor yang memicu perilaku self harm di kalangan siswa, maka akan muncul tujuan penelitian yang kedua, yakni mengidentifikasi faktor-faktor perilaku self harm di kalangan siswa. Jadi itu contoh, ya, adanya koherensi antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Nah, yang ketiga tentu kamu harus memunculkan manfaat penelitian, apakah itu manfaat teoritis atau manfaat praktis. Nah, selanjutnya harus ada yang namanya tinjauan pustaka, ya. Tinjauan pustaka ini berisi kajian teori yang berhubungan dengan hal-hal yang mendukung teori penelitian, gitu, yang berhubungan dengan fokus penelitian yang sedang kamu ambil. Dan kemudian jangan lupa untuk memunculkan penelitian-penelitian terdahulu yang relate dengan topik yang sedang kamu teliti.
Selanjutnya yang berikut adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian ini kamu akan memunculkan ada yang namanya jenis penelitian. Apakah penelitianmu ini adalah penelitian yang kualitatif atau kuantitatif. Kemudian yang berikut kamu juga harus menyebutkan adanya lokasi dan waktu penelitian. Ya. Berikutnya ada yang namanya populasi dan sampel. Ya, jadi siapa yang menjadi populasi risetmu, dan kemudian siapa yang menjadi subjek, ya, subjek dan objek penelitianmu. Berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Bagaimana kamu mengumpulkan data penelitian ini? Apakah secara observasi, atau wawancara, atau kuesioner, atau eksperimen, atau lainnya. Dan kemudian tentu kamu harus memunculkan yang namanya teknik analisis data. Di akhir mungkin kamu akan memunculkan anggaran penelitian, dan kemudian jangan lupa daftar pustaka. Oke, mungkin demikian poin-poin yang harus kamu munculkan untuk sebuah proposal riset yang baik. Sobat Mari Sapa, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum.